Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan mengambil bagian waktu untuk belajar tentang udhiyah, masalah kurban. Masalah kurban karena ada masukan kemudian dan memang waktunya tepat. Dan semoga Allah mudahkan pembahasan ini menjadi amal soleh dan keberkahan karena apalagi kita masih di bulan haram Dzulqa'dah dan masuk juga di bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ilhadirun azani wa azakum, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di masyarakat kita disebut kurban, artinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di kalangan Arab, di buku-buku fikih namanya udhiyah ataupun adhahi karena disembelih di waktu duha secara umum. Binatangnya namanya udhiyah, jamaknya adhahi. Kemudian udhiyah ini disyariatkan baik secara Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Disyariatkan. Jadi kita sudah pernah dengar istilah disyariatkan itu di atas sunnah, tapi di bawah wajib. Di bawah wajib, di atas sunnah, disyariatkan istilahnya, masyru'. Nah, ini ijma' atas pensyariatannya, diantaranya Ibnu Qudamah, Ibnu Daqiqil Id, wa Ibnu Hajar wa Syaukani. Berikutnya al-hadirun a'azani wa a'azakumullah, apakah hikmah daripada udhiyah? Hikmahnya yang pertama adalah bentuk syukur kita kepada Allah ala nikmatil hayah, atas nikmatnya kita diberi hidup. Jadi di antara hikmahnya itu bentuk terima kasih kita kepada Allah, kita diberi hidup, kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan binatang yang paling berharga yang disebut dengan bahimatul an'am, karena secara umum manusia itu cinta kepada hartanya dan sebagainya. Maka tatkala dia mau, dia beruntung di situ. Seperti firman Allah SWT, wa may yuqashuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi dirinya dari kebakhilan, maka dia beruntung. Jadi bakhil itu merugikan. Tapi boros juga berbahaya. Bakhil merugikan, boros berbahaya. Makanya Allah SWT mengatakan walam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang beriman itu tidak boros tapi tidak bakhil, tengah-tengah. Nah, ini bisa berkurban, nikmat yang sangat agung manfaatnya sangat besar. Yang kedua, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi ini yang pertama kali menjalankan adalah istilahnya bapak tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tatkala Allah jadikan tebusan, tadinya diperintahkan menyembelih anaknya Ismail, kemudian diganti dengan binatang kurban, tebusan. Dalam sekejap ditebus dengan kemudian dihidupkan. Berarti tatkala itu kita menghidupkan sunnahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Tentunya sunnah ini sunnah tauhid, sunnah keimanan, sunnah ketakwaan, sunnah syukur, ya, sunnah kebesaran jiwa, sunnah ya, kedermawanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian di dalam masalah ini dari hikmah yang ketiga, ya, hikmahnya adalah di dalam masalah ini sebagai bentuk tawassu'ah ala nafsi wa ahlil bait. Tawassu'ah itu memberikan kelonggaran, ya, kepada diri dan keluarga. Jadi ternyata di sini ada kelonggaran, ya. Mungkin sebelumnya ya hati-hati, hemat gitu kan, nabung, prihatin. Nah di saat ini enggak, dibebaskan. Makanya kalau di dalam kitab Iqtidaus Shiratal Mustaqim, Ibnu Taimiyah menjelaskan di hari-hari Aid, di hari-hari diberi kebebasan seperti ini, ya, kaum muslimin itu kalau misalnya tidak mengambil kesempatan, maka secara umum ini tidak sesuai dengan sunnah. Dalam artian kadang sebagian kaum muslimin di hari-hari Aid, ya, qadarullah masyafa'al, ya, malah dapat proyek di saat hari bahagia. Karena ini hari bahagia loh. Saya pernah lihat, ya, di hari pertama Idul Adha dia lagi awal mengerjakan proyek. Ya, kalau kita menjumpai seperti ini, kalau memang tidak darurat, sabar. Ini hari raya kita, untuk kita longgar, untuk kita senang gitu. Ya. Nego sama yang memberikan proyek. Ya, waktu itu proyek bikin rumah. Gitu. Nah ini sabar, ya. Ini hari bahagia. Ya, namanya tawassu'ah kepada keluarga, kepada diri. Kemudian juga memuliakan tetangga, waddaif. Ya. Wattasadduq 'alal fakir, dan memberikan sedekah kepada orang yang fakir. Wa hadhihi kulluha, semuanya ini madzahirul lil farah, penampakan bahagia. Memang penampakan bahagianya ini seperti ini dalam agama kita. Bukan dengan kembang api, dengan trompet, ya, bukan, tapi dengan ini bagi, dan ini senang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di hari tasyrik, dari sini asap, dari sini asap, dari sini asap gitu, udah nggak apa-apa. Memang itu hari bahagia. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW, ayyamut tasyrik, ayyamun aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu hari makan, minum, dan ingat kepada Allah. Jadi sini lagi bau kambing, ini bau sapi, bau asapnya, ini nggak apa-apa. Ini bikin bakso, ini bikin nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan, ya. Kalau berlebihan perkara lain. Sampai masuk PKU misalnya, itu jangan. Tetap ada yang masuk PKU, ya, karena berlebihan. Sampai darah tingginya naik, itu jangan. Kontrol. Makanya minum-minum yang menurunkan seperti timun, ya, yang dingin-dingin, mungkin zaitun gitu. Jadi makan sate berapa porsi, ya, timunnya, mungkin zaitunnya, yang untuk biar jangan sampai darah tinggi gitu, ya. Boleh-boleh aja, tapi kalau sampai berlebihan begitu kan mudarat. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Dalilnya sebagaimana firman Allah SWT, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun terhadap nikmat Rabbmu maka sebut-sebutkanlah. Surat Ad-Duha ayat 11. Kemudian yang keempat, ya, dari hikmah kurban tersebut, anna fil iraqati mubalighah fi tasdiq ma akhbara bihi Allah azza wa jalla. Sesungguhnya pada iraqah itu mengalirkan darah, nyembelih gitu. Ya, di sini penting sekali ternyata, ya. Ya, jadi di dalam penyembelihan itu, pengaliran darah itu ada bentuk mubalaghah fi tasdiq ma akhbarallahu bihi azza wa jalla min annahu khalaqal an'am li naf'il insan wa udhina fi dhabiha wa nahriha litakuna ta'aman lahu. Ternyata di sini ada bentuk
ya, mubalaghah itu ya lebih, bentuk lebih di dalam membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah. Sesungguhnya binatang ternak tadi, bahimatul an'am, fungsinya adalah untuk, ya, jadi dalam masalah menyembelih binatang kurban tadi, di sini ada bentuk pembenaran apa yang Allah SWT beritakan, bahwasanya bahimatul an'am itu merupakan, atau bahimatul an'am itu binatang ternak itu untuk apa ya? Iya, untuk manusia. Ya, untuk apa? Manusia. Sebagian orang memahami bahimatul an'am bukan untuk manusia, untuk demit, untuk danyang, dan seterusnya. Ya, persembahan ke laut pakai apa? Ya kan, sapi, kepo, ya kan? Untuk ini, untuk itu. Di sebagian tempat malah sapi dipencelasin, yang udah pernah kita sampaikan ya. Padahal itu untuk siapa? Manusia, betul. Ya, untuk manusia. Sehingga Allah izinkan ini biar senang gitu loh, biar bersyukur kepada Allah. Makanya manusia nanti hisabnya lama itu. Karena coba apa yang tidak untuk manusia coba. Ya kan? Sedangkan bahimatul an'am itu kan binatang yang paling enak, ya kan? Ada ayam, tapi ayam sama kambing enak mana? Kambing lah, ya kan, mahal kambing juga, ya kan, ya kan, dan tidak disebut kayak babi dan sebagainya. Aduh, naudzubillah, ini ya Allah ya Rabbi untuk manusia. Maka di sini agung ya, makanya tatkala kita menyembelih dalam perkara ini itu yang ada adalah takwa, ya, taqarrub kepada Allah, bukan malah takut. Memang secara manusiawinya menakutkan ya, tetapi ini bentuk ya, bahwasanya ini diperintahkan oleh Allah SWT. Wa umina fi dzabhi wa nahri litakuna ta'aman lahu, dan diizinkan untuk menyembelihnya dan ya sama untuk makanan bagi manusia. Berikutnya hadrun azani wa azakumullah. Kemudian keutamaan berkurban. Keutamaan berkurban. Jadi tadi ada pembahasan tentang definisinya, kemudian hikmahnya tadi ada 4 ya minimal, padahal di buku-buku yang lain banyak, tapi 4 ini kan mewakili. Kemudian sekarang keutamaan berkurban. Keutamaan kurban di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah barang siapa yang mengagungkan syariat Allah, sesungguhnya itu bentuk daripada ketakwaan hati. Ya. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syariat agama Allah, itu bentuk ketakwaan hati. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Ya. Berarti kurban tadi atau udhiyah tadi adalah perkara yang disyariatkan. Ya. Dan tatkala orang melakukan kurban taqarrub, ini bentuk ketakwaan hati kepada Allah SWT. Maka bersyukurlah yang sudah niat kurban. Bersyukurlah yang sudah gabung kurban. Syukur. Bersyukurlah yang mau ngurusi kurban. Ya. Bersyukurlah bagi mereka yang mumet ya, panik. Ya, wis tanggal semene kurang rombongan yang semene, duitnya urung, lihat sapine urung, ada mumet-mumet dan panik di situ. Sehingga kadang ada yang menerima ditolak. Kenapa? Harus mumet di situ. Sebenarnya jangan mumet ya. Ada mumet, ada panik, terus berkakaian kesel, bagine kesel, rumahnya kesel, harus luntah, semene bae gitu. Ya itu kembali kepada ketakwaan. Tapi kalau memang sudah nggak mampu ya nggak apa-apa lah ya. Kadang-kadang kan ngurusin kan capek, ya ngurusin apa? Capek. Jadi tatkala dia mampu melakukan tersebut, itu bentuk ketakwaan hati. Ya. Bentuk ketakwaan apa? Hati. Berbahagialah ya yang berkurban, sapi, kambing, onta. Ya. Kalau nggak bisa sapi, nggak bisa kambing, nggak bisa onta, kurban apa coba?
Kurban ayam gimana? Bersyukur apa enggak? Ya, ini bukan kurban ayam nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya sebagai bentuk senang kepada yang kurban, hormati kurban, ini saya nggak bisa kurban, tapi saya senang sama yang kurban. Ini saya ada ayam, saya bakar, silakan yang mau, silakan gitu. Nah, makan-makan, monggo sini, nggak apa-apa. Saya nggak bisa kurban, tapi saya senang. Tapi yang melakukan kayak gitu jarang ya kan. Kalau banyak, alhamdulillah ya. Ini yang kurban nih, ayamnya kayak gitu. Ya Allah ya Rabbi. Itu namanya apa? Istishab. Istishab itu mengayun bagyo, bahasa Jawanya. Istishab, mengayun bagyo, ikut merasakan. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, itu dari Al-Quran. Kemudian dalil dari sunnah, dari hadis. Dalil dari hadis yaitu dari Bara, semoga Allah meridhoinya, berkata Nabi Muhammad SAW, man dzabaha qabla shalah fa innama yadhbahu li nafsihi. Ini hadis ini buat perdebatan ini. Kalau di sini ditempatkan untuk keutamaan kurban, tepat. Nanti juga ada penempatan lain ya pada pembahasan lain, yaitu waktu kurban. Jadi ada yang menempatkan hadis ini untuk berdalil bahwasanya kurban itu wajib. Ya, dalil ini nih. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tapi tidak tepat ya dalil ini untuk menentukan wajibnya kurban. Yang lebih tepat dalil ini untuk waktu kapan mulai kurban nanti pada tempatnya. Nah, di sini ditempatkan untuk keutamaan kurban secara dalil ya, sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih binatang kurbannya sebelum ya sholat, ya, sebelum sholatnya siapa? Imam. Sebelum sholatnya siapa? Imam. Dalam masalah imam ini juga terjadi khilaf. Imam di sini imamnya siapa? Ya. Imamnya banyak, pinter. Ada juga yang mengatakan imamnya di sini presiden. Ya kan? Presiden imam bukan? Imam negeri namanya, presiden. Ya. Imam ya kan? Bukan orang yang namanya imam gitu. Nah, juga di sholat juga banyak, tapi zahirnya ya di tempatnya karena kadang waktunya kan beda-beda. Jadi kalau misalnya imamnya belum selesai sholat, nggak boleh nyembelih kurban. Dan di sini alhamdulillah dimulai setelah selesai sholat, bukan selesai apa? Selesai sholat, bukan selesai khutbah, ya kan? Karena khutbah, mendengarkan khutbah itu hukumnya apa ya? Sunnah, ya kan? Sunnah, ya. Kalau Jumatan lah wajib, ya. Kalau ini sunnah, tetapi ya tentunya mendengarkan. Jadi kalau nggak ada udzur yang dengerin. Kalau misalnya udzur, mungkin ada keperluan. Nah, barang siapa yang menyembelihnya sebelum imam selesai sholat, maka nggak sah sembelihannya. Jadi nilai sembelihannya ini ya seperti sembelihan untuk sodako, untuk tadi gitu. Berarti memang ya di dalam ibadah kurban itu ya ada sodako dan seterusnya, tapi nilai pahalanya lebih up. Ya, up. Sekarang sebelum selesai sholat udah nyembelih, dibagi-bagi. Yang dimakan apa? Daging, ya kan? Setelah selesai sholat disembelih, yang dibagi-bagi apa? Daging. Dagingnya sama apa beda? Sama. Tapi nilai syariatnya berbeda. Up. Ya Allah ya Rabbi, ya, agama kita itu ketat sekali. Ya, ketat sekali. Makanya tadi bentuknya ketakwaan. Wa man dzaba ba'da shalah faqad tamma nusukuhu. Dan barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka nusuknya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, nusuk sebenarnya artinya ibadah, tapi dengan menyembelih. Tsumma nusukuhu, maka sempurna sembelihannya. Wa asabba sunnatul muslimin, dan mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Berarti ini keutamaan.
Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Sekarang hukum kurban, hukum udhiyah. Wajib atau sunnah? Sunnah muakkadah. Iya. Saya posting itu yang hukum kurban wajib atau sunnah, itu ada yang bantah gitu loh. Ada yang bantah, ini saya lihat bantahannya itu dia nggak tahu istidlal gitu loh. Akhirnya tak hapus komennya. Orangnya tak unfriend, sekaligus tak blokir. Kenapa males lah ya, debat-debat kan males gitu, karena memang kadang kita kan butuh belajar dan sebagainya gitu ya. Ya memang di medsos sih, dan orang yang nggak kenal juga, ya itulah bahayanya medsos, kadang ya nggak bisa bedakan ya mana yang istidlal yang benar, orang itu nggak bisa. Saya pernah jelaskan juga di medsos itu bahwasanya di dunia itu wanita paling banyak, di neraka paling banyak, di surga juga paling banyak, pada nggak terima itu ya. Nggak terimanya itu di surga paling banyaknya itu nggak terima. Jadi yang betul wanita itu ucapan Ibnu Qayyim loh di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah itu. Dan memang dalilnya kuat, sahih gitu. Jadi wanita itu di dunia paling banyak ya. Mungkin kalau ada yang ngecek di Indonesia atau Kabupaten Kebumen berapa perempuan itu, mungkin 1:12 mungkin di Kebumen sekarang ini, mungkin di Indonesia juga mungkin lebih 1:16 mungkin ya. Tapi nanti di akhir zaman 1:50. Tuh, 1:50 di dunia paling banyak ya. Di neraka paling banyak, dalilnya juga banyak. Di surga paling banyak, memang wanita paling banyak. Katanya ras terkuat di bumi. Yang bener nggak ras terkuat di bumi? Bener nggak ya? Ini kita takar loh. Setiap perkataan yang muncul tetap kita takar secara syar'i. Karena agama ini kan ada timbangannya, Al-Quran dan Sunnah. Ini tetap loh, ya kan? Jadi semuanya kita timbang. Gimana ya? Taraktu syai'aini lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatu rasuli. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat untuk selamanya apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Berarti setiap perkataan kita timbang. Jadi kita nggak ikut-ikutan. Benarkah wanita ras terkuat di bumi? Ucapan ini benar nggak gitu loh? Kita takar. Mas Ismail? Enggak ya? Nggak bener ya? Kalau ras terbanyak iya, tapi terkuat enggak. Terkuat tetap laki-laki, ar-rijalu qawwamuna dan seterusnya lah. Tetap. Makanya laki-laki itu kuat jiwa, kuat mental ya. Coba sekarang ada kata-kata ini. Wanita salah harus benar, wanita benar harus benar. Wanita salah, laki-laki minta maaf, ya. Wanita benar, laki-laki juga harus minta maaf. Kenapa? Ini karena laki-laki lebih kuat. Coba kalau misalnya laki-lakinya, perempuannya salah, laki-lakinya juga mau salah, waduh, menjadi KDRT ya. Laki-laki sekali pukul, kalau kiri rumah sakit, kalau kanan kuburan, itu dan betul-betul itu betul-betul. Tapi kan akalnya kan laki-laki lebih kuat loh, jiwanya dan sebagainya lebih kuat. Bukan masalah kemudian mau ada kekuatan, ini kan mau kebaikan loh. Bukan ranahnya di sini atos-atosan, bukan gitu. Makanya ujian terberat bagi laki-laki itu adalah menahan syahwat ya, menahan syahwat. Ujian terberat bagi wanita adalah menahan marah. Wanita kalau marah itu ya hampir-hampir keluar dari keimanan, ya kan? Jadi pembuatan, kowe modal kolor tok, aduh ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya kan? Lah, laki-laki kalau bersyahwat itu hilang akal sehat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian melihat wanita yang menarik dirimu, datangilah istrimu. Apa yang ada pada dia, ada pada istrimu.
Wah, ini laki-laki itu kalau bersyahwat hati-hati. Ya, hati-hati sekali. Naudzubillah. Kontrol. Kita lanjutkan lagi ya hadirin azani wa azakumullah. Sekarang hukum kurban. Hukum berkurban ya di sini. Nanti kita lihat di Bulmarom nggak apa-apa. Di sini langsung dijelaskan bahwasanya hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Ya, udah tegas di sini. Ini adalah mazhabnya jumhur. Jumhur itu mayoritas. Akeh-akeh gitu, jumhur. Di antaranya Malikiyah. Jadi mazhabnya para pengikut Imam Malik namanya Malikiyah itu ini sunnah muakkadah. Wasyafi'iyah. Syafi'iyah itu bukan mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau mazhabnya Imam Syafi'i namanya apa? Syafi'i. Tapi para a'immah yang mengikuti Imam Syafi'i disebut dengan Syafi'iyah. Ada Imam Nawawi, ada Ibnu Hajar, ada Mawardi, ada Dasuki, ada Asmuni gitu ya. Banyak itu. Namanya apa? Syafi'iyah, yaitu para a'immah yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Ini murid Imam Syafi'i paling banyak. Syafi'iyah. Wal Hanabilah. Nah, Hanabilah itu mazhabnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, mazhab yang paling dekat dengan sunnah adalah mazhabnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Paling dekat. Tapi walaupun paling dekat, tetap kita dituntutkan tidak bermadhab. Mazhab kita ya mazhabnya ya muhakkikun. Muhakkikun itu artinya mazhab peneliti. Peneliti ini dalilnya sahih apa enggak? Jadi kalau sahih dari Rasulullah udah namanya mazhab apa? Muhakkikun. Ya, jadi tadinya ada mazhab muqaranah, mazhabnya alul hadis. Ya, jadi diteliti sekarang. Ya manfaat penelitian itu ya intinya bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Peneliti ya, meneliti mana yang berikutnya. Wa madhabud dhahiriyah, dan mazhab dhahiriyah. Ya, Abu Dawud al-Zahiri, Ibnu Hazm itu Zahiriyah. Wa huwa ihda riwayatan an Yusuf. Qala aktsar al-ilmi, dan berkata kebanyakan ahli ilmi berpendapat bahwasanya ya hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Dalil secara sunnah, ya dalilnya yang pertama secara sunnah adalah hadis dari Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ini dalilnya bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya ini. Idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Rasulullah SAW mengatakan apabila sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, tanggal 1 awal bulan Dzulhijjah, ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang di antara kalian itu pingin. Dan salah seorang di antara kalian apa? Pingin. Kalau pingin berarti wajib atau enggak wajib? Pingin loh. Kepengen ya, biar kepengen sholat tahajud yang ngono, dan sholat duha yang ngono, orang kepengen apa keselit turu gitu. Berarti wajib atau sunnah? Sunnah kan? Kalau misalnya wajib tidak menggunakan kata kepingin, ya ada itu menunaikan. Man ada misalnya barang siapa yang ingin menunaikan berarti wajib nih. Nah, jadi penentuan hukum itu dari kata-kata yang disebut dengan istidlal, penentuan hukum. Di sini ya para ulama menjumpai kata-kata ingin. Dan ini orang kepengin kepriwe? Orang kan kepengin. Maka barang siapa yang ingin berkurban, ya, fala yamassa min sya'rihi, maka dia tidak boleh mencukur rambutnya. Jadi bagi mereka yang mau kurban, di antara adabnya adalah
jangan mencukur rambut. Ini tadi namanya istishab dengan jemaah haji. Kita tidak haji, kita mau kurban ya, istishab. Wa basyaratihi syai'an, sya'rihi wa basyaratihi syai'an, dan juga basyarah itu kulit sedikit pun, tapi wallahualam ada yang mengatakan itu kuku. Jadi tidak boleh motong kuku dan juga tidak boleh mencukur rambut bagi yang mau kurban. Bagi yang mau kurban. Sekarang gini aja, dia belum ikut iuran, ya kan? Dia baru kepingin kurban loh. Ya, tanggal 1 belum ikut patungan dan sebagainya, duitnya jurungana tembel 500, dia pingin gitu. Aku pengen kurban. Nah, yang lainnya kan sudah ikut patungan, udah lunas, sudah apa. Ini yang sudah lunas, sudah ada sapinya jelas. Ya, dia tidak mencukur rambut dan tidak mencukur kuku. Jadi bagi yang kepingin loh, duitnya tembel 500.000, wis tanggal loro bulan Dzulhijjah, ingin kurban. Motong rambut nggak sama kuku? Motong rambut nggak sama kuku? Nah ini kan permasalahan-permasalahan ini sering muncul, yang namanya fikih kan mesti muncul. Kenapa permasalahan fikih menjadi melebar? Karena problematika mesti muncul gitu. Mas Ismail gimana? Duitnya tembel 500.000, Mas Ismail. Duitnya 500.000 tembe ya kan, urung melu dan sebagainya. Tapi dia ingin kurban, mau rambutnya dicukur, atau tidak Mas Ismail? Dia mencukur rambut atau nggak usah? Belum. Berarti nggak usah dicukur rambutnya ya, sama. Jadi nggak usah dicukur kan? Oh. Kalau kita lihat dari hadis ini, zahirnya orang yang menghadapi situasi seperti itu, ya tetap dia berusaha untuk tidak mencukur kukunya dan rambutnya. Wah, tanggal 10 belum punya duit. Tanggal 11 ada yang nyarutang 2 juta ini. Ya Allah. Wah, udah beli kambing, udah. Kambing di hari 11, 12 itu malah murah tuh. Panik orangnya ya kan? Nah, ya kan? Nah, berarti akhirnya barang siapa yang kepingin tadi tidak usah motong. Makanya tadi kita ucapkan bagi yang panik-panik, mumet-mumet ya. Karena memang kita nggak tahu loh rezeki Allah datangnya itu kapan. Ya kan? Kebanyakan panik duluan. Ya. Kebanyakan apa? Panik duluan. Kalau misalnya kita berkurban tapi nggak punya duit, tapi kita bisa berkurban dengan utang. Udah diutang, direct utang gitu loh. Nek utangnya sih ya beda ya. Kita utang loh. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Asal kita yakin nyarutang. Memang ada orang ya terus utang 3.500.000 waktu itu. Akhirnya dia juga ekonominya sempat tenggelam agak lama. Setelah sekian tahun baru naik. Padahal cuma 3.500.000. Nah, tapi dia sudah maju. Memang bagi orang yang sudah terbiasa kurban, nggak kurban itu ada sesuatu yang hilang. Dan tatkala nggak kurban juga nggak jadi tambah kaya gitu. Tatkala nggak kurban apa terus mobilnya tambah siji gitu. Nggak kurban lagi tambah loro gitu. Tambah nggak kira-kira? Enggak. Maka kesempatan sebenarnya itu. Kesempatan ya. Kesempatan. Jadi ini amalan yang besar banget pahalanya. Walaupun secara hukum syariat ini tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Kalau kita lihat dari sisi-sisi dalil yang ada, itu bentuk rahmat Allah SWT kepada kita. Gitu. Jadi ini rahmat Allah. Coba kalau misalnya diwajibkan, kayak misalnya sholat jenazah misalnya. Kalau sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau diwajibkan gimana? Aduh, bisa mati dewek. Sholat jenazah nang Semarang, lagi nang perjalanan, dengeran Bandung, Bandung, aduh ya. Aduh, orang sudah ngapa-ngapa mau sholat jenazah, Melayu ini ya. Ini sunnah fardu kifayah. Ini ada bentuk kasih sayang Allah dan juga karena keutamaannya sangat besar. Maka di sini butuh kefakihan di dalam memahami tadi ayat di antaranya wa may yu'azzim sya'airallah
fa innaha min taqwal qulub. Berbahagia ya yang mau kurban ya. Berbahagialah ya. Masya Allah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Kemudian di sini juga ada dalil lain ya. Dalilnya banyak kalau dari athar dan sebagainya ya. Dalil yang lain itu dalil dari ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW dari Aisyah. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan ya, amara bi kabshin akram. Rasulullah SAW memerintahkan ya untuk menyembelih kambing gibas yang bertanduk, yaqa'u fi sawad, berhenti atau duduk pada yang hitam, yaitu kakinya hitam. Wa yabruk fi sawad, yaqa' berjalan pada yang hitam, kemudian ya duduk atau derum fi sawad, wa yanzuru fi sawad, dan matanya juga hitam. Fa utiya bihi liyudhi bihi, untuk dijadikan binatang kurban dengan ya dengan binatang kurban tadi, dengan kambing gibas tadi. Faqala laha, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, ya halumni al-mudyah, wahai Aisyah, datangkanlah kepadaku pisau. Semakal, kemudian mengatakan, Rasulullah mengatakan, ishhadiha, tajamkanlah pisau tersebut dihajar dengan batu, diasah. Nah, jadi ini sunnah ya, tajam, diperintahkan. Fa'alat, kemudian dilakukan. Summa akhadhaha, kemudian diambil ya sikin tersebut, wa akhadhal qabsh, dan juga diambil kambing tersebut, fatajja'ahu, kemudian dibaringkan. Jadi ini supaya nyaman, tajam pisau, kemudian cara menyembelihnya juga dibaringkan, nyaman ya. Ini Masya Allah ya, agama kita ya agung sekali ya, nyaman. Wa adzal qabsha fatajja'ahu. Kalau di dalam riwayat yang lain, wa yadau rijlahu ala sihafihima, dan Rasulullah SAW meletakkan kakinya di atas lambung kambing tersebut. Nggih, pun biasa praktek nyembelih kambing umat dari. Nah, jadi ini misalnya kambingnya ya, ini kambingnya, ini tangan kita ya, ini kambingnya, ini tangan kita ya, kan menghadapnya ke kiblat. Ini kaki kanan itu ditempelkan di lambung kambing. Nah, terus kita dengan tenaga ya, kalau yang wajib cuman bismillah, sunnah wallahu akbar. Nah, ternyata Rasulullah SAW di dalam hadis ini beliau menambahkan doanya nih. Kemudian beliau mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah dari Muhammad, dari dirinya, ya Allah terimalah dari Muhammad, dirinya nih, dari Nabi Muhammad SAW. Wa ali Muhammad, dan keluarganya Muhammad. Jadi di sini juga nampak bahasanya Nabi Muhammad SAW yang menjadi Nabi, yang menjadi Rasul, yang menjadi Khalilullah, dia sesungguhnya adalah hamba yang menghambakan kepada Allah. Buktinya dia mengatakan, ya Allah ini dari Muhammad. Nah, kadang orang nggak bisa membedakan, memang kadang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tapi kalau berdoa ya hanya kepada Allah. Nah, kadang orang berdoanya kepada Allah juga kepada Rasul. Bahkan berdoa kepada Rasul lebih nemen ketimbang kepada Allah. Seakan-akan derajatnya Rasul di atasnya Allah. Dari sisi ini coba, ini memang memahami agama itu letaknya di pemahaman. Jadi agama itu di pemahaman, karena agama itu terkandung padanya bahasa hukum, yang namanya hukum apa? Agama. Nah, hukum agama itu dari hal-hal yang diambil seperti ini, dari fikih. Nah, berarti di sini terkandung tauhid, ya, terkandung tauhid. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, terimalah dari Muhammad. Nah, ini bentuk penghambaan beliau, syukur beliau, pengorbanan beliau, takwa beliau kepada Allah.
Taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Dan ini kasih sayang beliau kepada keluarganya. Eman ya. Eman keluarga ya. Eman keluarga. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang eman keluarga. Apa ada orang yang nggak eman keluarga? Ada nggak ya yang nggak eman keluarga? Ada nggak ya kira-kira? Ada. Ini jangan sampai terjadi pada kita ya. Kadang kan nikah, di sini punya anak, ditinggal, Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, laki-laki nikahi wanita siapa saja sih secara umum mau. Tetapi kan ketakwaan loh. Ya sudah dinikah ya anaknya harus diurus gitu. Bahkan sebagian laki-laki punya istri banyak, dianya nggak kerja, istrinya yang banyak itu suruh kerja semua ke luar negeri dan ngirimin duit semuanya dan nanti pulangnya dijadwal. Itu kisah nyata yang saya ketahui. Namanya nggak saya sebutkan. Yang satu di Malaysia, yang Taiwan sama Saudi. Pulang Saudi, nanti berangkat lagi ke Saudi, ini yang dari Taiwan terus itu. Oh ini dia pakai mobil. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Nah ini nggak bener ya, nggak bener lah. Naudzubillah min dzalik. Ini laki-laki jelek, ya, laki-laki yang kuat adalah tadi yang menghantarkan ya keluarganya ke surga. Dan termasuk laki-laki yang kuat itu yaitu tadi tatkala menghadapi marah istri tidak melawan. Contohnya tadi yang Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ada masalah sama anaknya Rasulullah, Fatimah. Lalu beliau seorang ahli perang, kuat, pemberani. Tidak meladeni kan, pergi, ya, pergi. Nah, pergi memang diladeninya orang dadi-dadi. Maka laki-laki itu kalau meladeni orang wadon biasanya tangannya sing maju gitu loh, ya kan? Maju ya kuburan, ya kan? Pergi aja pergi karena wanita itu kalau lagi marah memang akalnya hilang. Sebagaimana laki-laki kalau bersyahwat akalnya hilang. Laki-laki itu kalau bersyahwat, wanita lagi marah akalnya hilang, laki-laki lagi bersyahwat akalnya hilang. Lari pergi nih di masjid, dan itu memang sunnah, jadi jangan dihadapi dengan marah sampai tertidur, kemudian sama Rasulullah ditaburi, ya Abu Turab, kum ya Abu Turab, begitu. Sudah, kita kembali ke sini ya, berarti sayang keluarga nih Rasulullah. Wa min ummati Muhammadin, dan dari umatnya Muhammad. Nah ini sayang terhadap umat, ya memang harus sayang terhadap umat. Ya, bagaimana pahalanya, bagaimana nasib di dunia, bagaimana nasib di akhirat, itu cinta gitu ya. Ya Allah ya Rabbi ya, semoga Allah mencurahkan pahala kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dhahabihi, kemudian disembelih binatang kurbannya. Sehingga dengan ini bagi kaum muslimin yang mampu dan tidak berkurban, ya ini terwakili dengan kurbannya Rasulullah SAW. Dari sisi ini kemudian hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Tapi kalau dari sisi yang lain mampu kurban tidak berkurban, nah itu kan jadinya banyak hal yang di situ dia dihadapkan bahaya. Di antaranya dalil ya, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Dalilnya lagi ya kan, wa may yuqashiha nafsi fa ulaika humul muflihun. Kemudian dalilnya lagi dia terlewatkan dari keutamaan menyembelih kurban dan seterusnya banyak sekali. Bahkan ada hadis tapi ini dhaif, cuman sahih mauquf. Jadi kalau ditarik ke Rasulullah ini dhaif, tapi kalau sahabat ini sahih namanya ya. Jadi dhaif marfu wa sahih mauquf. Terkenal dalilnya. Yaitu apa? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sing sapa wong duwe kemampuan ora gelem kurban wis ora usah merek-merek. Nah, ini kan berarti maknanya itu dipertanyakan karena kelezatan orang justru tatkala beramal soleh. Coba antum nggak ngaji sama ngaji, ya enak ngaji atau enak nggak ngaji? Enak ngaji. Kalau nggak ngaji ya scroll, bilang TV, bilang apa, turun mana, turun nenek, sana, terus gitu.
Dan orang yang nggak ngaji juga begitu. Kalau yang nggak belajar Al-Quran dan sebagainya, akhirnya badannya dibatik, ya kan? Badannya dibatik, sininya dibatik, lihat batikan badan seneng, alhamdulillah. Tapi kalau ngaji kan di situ ada kelezatan. Ya, yang biasa tahajud nggak tahajud, nyesel itu. Aduh, itu nggak tahajud. Dan yang biasa tahajud, apalagi tahajudnya khusyuk, dia merasakan kenikmatan yang lebih besar, ya, di dalam tahajudnya dibandingkan kenikmatan yang lain. Jadi memang di dalam ibadah itu ada kenikmatan. Kalau dalam maksiat ada kenikmatan apa tidak? Zina misalnya, riba misalnya, nyuri, korupsi gitu, ya kan? Dusta. Alhamdulillah misalnya, naudzubillah, ini korupsinya berhasil. 1 triliun nih masuk nih. Nikmat atau nggak nikmat? Secara manusiawinya mungkin nikmat, tapi dijelaskan tidak ada kenikmatan setelah dimasukkan ke dalam neraka. Gitu. Ya kan? Coba orang yang bebas sebebas-bebasnya, dia merasakan nikmat di situ sehingga menghina orang yang beriman dan bertakwa. Tapi begitu dicemplungkan ke neraka, masih enak apa enggak? Enggak, hilang semua. Jadi berarti nikmatnya di situ nikmat kamuflase. Ya, nikmat kamu beda dengan nikmatnya orang yang beriman gitu. Saya yakin sih, wallahualam ya, saya juga belum pernah ya. Kalau kita naik kapal pesiar itu kan katanya bayar 60.000. Seneng 60.000, 60 juta ya kan. Tapi habis selesai di kapal pesiar 6 bulan, ya problemnya datang. Tapi habis pulang haji, apalagi diberi kemudahan, habis ngaji, habis sholat, habis tahajud, ada perasaan beda, kenikmatan lain ini. Nah ini ya. Alhamdulillah, a'azani wa a'azakumullah. Ini masih ada banyak pembahasan-pembahasan, tapi saya ingin ganti kitab. Alhamdulillah, a'azani wa a'azakumullah. Jadi intinya, ya, berkurban itu hukumnya adalah apa? Sunnah muakkadah. Memang di sana ada dalil yang dikuatkan ya dari perdebatan ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Daruqutni dan Imam Hakim dan Ibnu Abbas. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Salasun hiya alayya faraid wa lakum tatawwu." Ada 3 amalan agama bagi saya, kata Rasulullah, ini hukumnya fardu. Bagi saya fardu. Tapi bagi kalian sunnah. Ya. Bagi kalian tatawwu, kalau kalian mau kerjakan silakan, enggak apa-apa. Yang pertama nahr, menyembelih kurban. Bagi Rasulullah adalah wajib. Bagi kita sunnah atau tatawwu. Yang kedua witir. Witir bagi Rasulullah adalah wajib. Bagi kita sunnah. Yang benar sunnah. Karena perdebatan di kalangan para ulama tentang hukum witir itu antara wajib sunnah gitu. Ya, yang jelas ya sunnah muakkadah sih. Karena saking pentingnya witir. Makanya kalau kira-kira nggak bisa bangun malam untuk sholat witir, ya sebelum tidur witir, ya kan? Kalau takut, waduh, kalau kesel, ini witir di situ. Gitu. Jadi minimal kita 1 rakaat witir. Ini. Kemudian yang kedua rakaatul fajr. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh. Bagi Rasulullah wajib, bagi kita sunnah. Ini dari dalil ini berarti akhirnya yang kuat adalah ya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah tentang masalah usia binatang kurban. Ya, usia binatang kurban. Kita bacakan aja hadisnya di sini. Ya. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Jabir ya. Jabir artinya apa ya? Jabir. Siapa yang tahu artinya Jabir? Jabir artinya gue nembel. Ya, Jabir. Jabir itu artinya nembel. Jabir itu ya penembel. Nah, nembel. Kata yang bagus ya. Bagus atau nggak bagus? Namanya yang bagus itu bukan bagus? Bagus. Ya. Arep mlebu surga ternyata ada kekurangan. Nah,
jaber. Nah, tutupi bisa. Ya kan? Kan bagus ya kan? Arab haji duitnya kurang, jaber nutup bisa ya kan? Masya Allah, gitu. Jabir. Bagus ya. Artinya tadi tembel. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih binatang udhiyah kecuali yang sudah tua, yang sudah cukup umur, yang terkenal dengan apa? Musinnah, wis ngumur. Musinnah, wis ngumur lah. Ya. Illa an ta'sura alaikum. Kalau misalnya nyari musinnah itu sulit, ya udah. Ya, falyadbahu jaza'atan minad dha'n. Kalian ya pilih dari jaza'an minad dha'n. Jaza'an minad dha'n ya. Jadi ada musinnah. Jadi musinnah ini gini. Kalau onta 5 tahun itu baru musinnah. Kemudian kalau sapi 2 tahun lebih ya boleh, onta juga boleh. Kalau kambing mais itu artinya kambing Jawa, ya kayak etawa dan sebagainya. Pokoknya sing kayak gue itu mais namanya. Itu setahun di sini loh ya. Karena kadang juga terjadi khilaf kayak gitu ya, tapi ini di sini dikuatkan setahun nih di sini nih. Kemudian kalau jaza'ah minad dha'n itu 6 bulan. Ya domba, gembel ya ana sing cilik, ana sing gede ya kan. Yang Australia itu kan ada yang seanakan sapi ya kan. Morando Texel itu harganya mahal loh, sampai 26 juta. Ada yang lebih mahal daripada sapi. Tapi itu memang di daerah dingin. Kalau di sini ya di Dieng. Dieng itu di Batur ya. Saya udah pernah lihat dengan mata kepala. Daerah dingin. Kalau di sini ya kayaknya orang urip loh. Gede-gede gitu. Ya. Ini. Alhamdulillah azza wa jazakumullah. Ini tentang masalah usia. Ya. Kenapa? Di sini disebutkan tentang masalah usia. Karena di usia itu dagingnya paling enak. Dagingnya paling apa? Enak. Jadi memang dipilih dari daging yang paling enak. Usia di situ. Di sini hadirin azani wa azakumullah. Yang pertama ya ini sudah berarti sudah dijelasin ya. Kemudian hadis berikutnya saja. Jadi udah jelas ya. Hadis satu lagi selesai insyaallah. Berikutnya dari hadis berikutnya yaitu hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu berkata amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan an-nastashrifal ain wal udhun. Rasulullah memerintahkan untuk memuliakan mata dan telinga. Jadi memang kambing itu kadang bukan hanya sekedar, bukan kambing. Binatang udhiyah itu bukan hanya sekedar daging, tapi juga tampilan. Jadi dagingnya paling enak dari sisi usia, tampilannya juga ganteng, gagah. Ya. Makanya ada itu yang beli binatang kurban dari pasar itu, sahabat itu ya, itu tidak dinaikkan kendaraan seperti dipopong, itu dipopong sampai rumah. Ya, coba kita kalau besok beli sapi dipopong. Akhirnya ditanyakan kenapa kamu lakukan demikian itu. Dia mengatakan bagaimana mungkin kita tidak memberikan yang terindah dan yang terbagus, sementara ini akan kita berikan kepada zat yang paling kita cintai. Yang paling kita cintai adalah apa? Allah. Ini kan lillahi ta'ala kan, sebenarnya kita mungkin eman-eman. Nyembelih sapi, nyembelih wedhus kan eman-eman kan?
Nah, tapi karena untuk Allah udahlah ikhlas, dan Allah ada dipopong. Makanya di sini diperintahkan untuk memperbagus mata dan telinga. Telinganya bagus, matanya bagus. Ya, dimandikan, disampo, dibersihin, tempat kandangnya bersih gitu ya. Jadi memang kalau untuk kurban itu kandangnya bersih. Yang bersih pokoknya kandangnya bersih. Jadi dalam rangka tadi cinta kepada Allah. Wala tudhi bi aura, dan janganlah kalian menyembelih binatang kurban dengan yang buta mata satu. Kalau dua bagaimana? Lebih-lebih. Ya, kalau satu aja nggak boleh, buta mata dua lebih-lebih. Walaupun aurat ya sering diartikan dengan icer ya, tapi lebih tepat kepada buta, umyan. Ya, buta. Wala muqabalah, dan ya jangan dengan ya kambing atau sapi yang telinganya itu potong ke depan, wala mudabarah atau potong ke belakang, wala harqa, dan yang kurus, wala sarma, dan yang sakit. Nah, ini di dalam hadis yang lain lebih jelas lagi ya. Jadi Rasulullah SAW yang melarang dari binatang kurban yang ini, coba di sini ada nggak ya? Jadi melarang menyembelih binatang kurban, di sini qadarullah belum ketemu. Dengan disebutkan sifat-sifat daripada cacat ya, cacat di dalam binatang kurban tersebut. Nah, ini di sini. Dari Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajusu fi dhahaya. Ada 4 kriteria binatang yang tidak boleh buat kurban. Yang pertama aurat. Ya, buta tadi. Al-bayyinu auruha, yang jelas-jelas buta. Kalau buta satu nggak boleh, lebih buta 2. Wal maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit, yang benar-benar sakit. Jadi kalau sakit tapi tidak nampak sakit, masih kelihatan sehat, ya ini insya Allah boleh. Jadi yang betul-betul kelihatan sakit, yang udah ngelemporok misalnya. Wal arja, dan yang pintang, yang pincang. Al bayyinu dhala'aha, yang jelas-jelas kepincangannya. Wal kabiratul lati la tunki, dan yang sudah tua yang tidak ada sumsumnya. Nah, ini nggak boleh. Jadi memang daging yang paling enak juga kriterianya yang paling bagus. Kayaknya ini saja yang bisa kita pelajari di dalam masalah ini. Ya. Kalau misalnya mau ada pertanyaan, tafadhol, kita akhiri dulu. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ada pertanyaan, nggak apa-apa. Yeah. Jadi begini, memang di hadis yang terakhir itu disebutkan ya tentang masalah itu, ya tentang masalah itu. Ini ada hadis Jabir, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah SAW ya. Berkata Jabir, kami berkurban bersama Rasulullah SAW pada perang Hudaybiyah. 1 onta untuk 7 orang dan 1 sapi untuk 7 orang. Jadi onta untuk 7 orang, kemudian sapi juga untuk 7 orang. Cuma di sana ada keterangan dari sahabat, misalnya 1 orang berkurban kambing, maka ini bisa untuk seluruh ahli baitnya, untuk keluarganya, walaupun jumlahnya sampai 100. Jadi 1 orang bisa untuk keluarganya walaupun jumlahnya sampai 100, selama masih 1 atap. Selama masih 1 atap. Berarti kalau beda atap dianggap sudah mandiri begitu. Tapi kalau 1 atap masih bisa 100. 1 atap ya.
walaupun sampai 100 boleh.